Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak hebat. Saya Nur Komari, guru SMK Al-Azhar Menganti Gresik, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama, latar belakang. Siswa tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahu alazim. Pada yang sangat terhormati, Pulau Mulyaka dalam memiliki pengganti Indonesia Manajemen selaku pengasuh sekaligus ketua yayasan pondok pesantren dan Islam yang akan menghormati Bapak Kepala SMK Al-Azhar atau yang mewakili yang akan menghormati Ustaz-Ustazah SMK Al-Azhar Menanti Gresik yang kami cintai dan menghormati. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah-hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu tugas saya selaku guru penggerak yang nanti akan menyampaikan presentasi akan menyampaikan budaya positif kepada ustaz-ustaz. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini senantiasa memberikan pelajaran kepada dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam semoga tetap tergerakkan kepada Rasulullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz-ustazah nanti khususnya Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dalam hal ini Ustaz Robi sebagai wakil kepala sekolah di kesiswaan dan hormati. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan paparan tentang budaya positif. Tapi sebelum itu mari kita sudah terlebih dahulu kegiatan pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini senang. Kita akan berkata Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syaikhillah ya awal Al-Fatihah. Selanjutnya ada kedua yang sambutan yang akan disampaikan oleh wakil Bapak Kepala Sekolah dalam ini Sofi akan memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Bapak beliau wakil dan depan kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Rombongan teman-teman selaku pengasuh sekaligus ketua yayasan yang saya hormati para sekolah Santa Azhar yang hadir dan seluruh ustaz-ustazah SMK Al-Azhar yang saya muliakan. Ya, saya sendiri mewakili pengasuh SMK Al-Azhar yang hadir. Saya nama saja. Pertama-tama yang kita panjatkan puji kepada Allah Taala yang telah melimpahkan kepada hidayahnya sehingga hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sebahagia. Selawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syurga yang langsung saja saya ucapkan selamat pada Ustaz Komari yang telah melaksanakan kegiatan memaparkan presentasi materi dalam hidup gerak. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan selain itu saya sudah berharap mengajak seluruh elemen sekolah dari guru atau saudara serta murid memberikan masukan bersama untuk kemajuan sekolah dan selalu berpartisipasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaikan seperti dan terima kasih kepada sekolah Komari yang saat ini memperoleh ada kegiatan sekolah. Itu kami sampaikan terima kasih. Pertama, ucapan terima kasih kepada kepala sekolah karena ini memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan, untuk menunjukkan pikiran dan pengalaman yang terkait kepada ustaz-ustazah atau para guru. Mudah-mudahan ini nanti apa yang kami sampaikan, apa yang kita kami dapatkan, pengalaman mereka terkait selama ini nanti bisa bermanfaat untuk ustaz-ustazah. Selanjutnya akan kami sampaikan paparan penjelasan tentang budaya positif. Saudara santai ya. Sebelum kita menyampaikan materi tentang budaya positif, mungkin ya tidak tajam ya, biar nanti kita bersama nyaman, bersama santai, bersama tenang ya. Kita akan sedikit sebentar ya. Oke, itu.
Ditulis dulu ya. Ustaz Ibadah silakan tulis dulu angka yang ada di depan. Kita sedikit sebentar. Biar nanti ya harus paham ya. Biar nanti saya menyampaikan jadi kita kembali positif. Ini kita sedikit ya katakan. Nanti tetap santai. Sudah semua? Ini ada kesalahan ini jadi sebentar, apa ya? Oh ya, itu ya. Ya, kalau tidak tugas Ustaz kita adalah membuat himpunan. Himpunan itu pasti nanti dikelompokkan, ya. Himpunan dikelompokkan, ya, dengan jumlah, ya, dengan jumlah 4 himpunan. Tapi tidak boleh melangkah keluar. Jadi nanti dikelompokkan. Jadi misalkan ini satu baris. Misalkan yang nanti satu barisnya ini nama satu himpunan, 2 himpunan, 3 himpunan, 4 himpunan. Nah, tak boleh keluar, tak boleh kita keluar dari salah satu lingkaran, ya. Jadi satu kelompok. Kita buat 4 himpunan, ya, dengan ketentuan jumlahnya 10. Silakan dengan jumlahnya 10. Silakan nanti Anda buat 4 himpunan sehingga jumlah angka itu nanti jumlahnya pas sesuai, tidak ada yang tidak terpakai. Silakan. Nah, kita sedikit sebentar ya, nanti sebelum kita masuk materi lebih santai. 4 himpunan dengan jumlah himpunan jumlahnya 10. Dengan angka yang berbeda masing-masing himpunan. Artinya satu himpunan itu tidak ada kayak ada yang tidak. Gimana? Ada yang selesai? Kalau belum, lagi lihat bersama-sama ya. Jadi 4 himpunan. Kalau nanti untuk kemampuan kita menentukan kelompok atau himpunan. Lah, jadi kita lihat ini 4 himpunan kan, 4 kelompok dengan jumlah 10. Ya, masing-masing kelompok itu berbeda angka. Ayo kita mulai biar semangat sampai jumpa.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan seperti ini semakin membuat kita lebih semangat sebelum nanti saya berikan materi paparan tentang positif ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Oke. Budaya positif bermakna segitiga di sekolah. Sebagai pengantar, ini yang perlu kita ketahui saudara, ya, tujuan kita budaya positif, yakni bagaimana nanti di lembaga kita ini, di sekolah kita ini berjalan suasana yang kondusif, ya, berjalan suasana yang disiplin, tapi dengan kesadaran yang tinggi. Ya. Tapi sebelum itu, sebagai pengantar, standar nasional pendidikan lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada saat nasional pendidikan pasal 12. Apa itu? Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2. Huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik dan berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta strategi. Ustaz ada, jadi ini yang menjadikan fondasi kita. Bagi tolak ukur kita bahwa tujuan pembelajaran kita bagaimana pembelajaran nanti berpihak kepada peserta didik. Nah, suasana yang nanti bagaimana kita wujudkan, ya, suasana nanti akan kita bentuk dalam lembaga ini bagaimana kita bisa menerapkan suasana belajar yang interaktif, terus yang inspiratif, menyenangkan, menantang. Ini hal yang harus kita wujudkan ketika kita memberikan pembelajaran, memotivasi peserta didik, berpartisipasi aktif, seterusnya. Nah, ini sebagai pijakan awal kita, ya, sehingga nanti ketika kita sudah mengetahui tujuan awal kita, yakni pembelajaran yang berpihak yang tersentral pada didik dengan harapan bisa membentuk ini, maka itu nanti akan muncul bagaimana langkah-langkah kita dalam mewujudkan tersebut. Langkah-langkah kita dalam mewujudkan apa yang ada di dalam suasana belajar. Salah satu pembentukan dari item-item yang tadi saya sampaikan, seperti tadi yang ada mandiri dan lain-lain, maka salah satu pembentukan suasana belajar tadi yang sudah kita bahas tadi, tapi relatif menyenangkan. Ini mau nggak mau, ya, pembentukan disiplin dalam sebuah lembaga di sekolah ini harus dibentuk, harus dibentuk. Apa itu disiplin? Ketika mendengarkan disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang tidak berpikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu dihilangkan, tidak digunakan sama sekali. Jadi salah satu kunci untuk membentuk suasana yang baik tadi, yakni pembentukan disiplin. Memang ketika kita ngomong disiplin itu seolah kata-kata yang sangat menyenangkan, ya, sangat menantang, karena di situ nanti akan muncul,
muncul hal-hal yang terkadang kita tidak mampu. Tapi mau tidak mau, ya disiplin ini harus betul-betul diterapkan. Walaupun memang butuh waktu, butuh proses, butuh langkah-langkah untuk menunjukkan disiplin. Ya, memang ketika kita berdisiplin pasti yang terbayang adalah aturan tata tertib termasuk konsekuensinya. Tapi kita harus menyadari bahwa dengan disiplin, ketika kita mulai tujuan, targetnya akan tercapai. Ya, kalau kita bisa mendapatkan sebuah disiplinan, maka hal ini, ya, disiplin ini sesuatu yang harus kita wujudkan, tentunya melalui proses. Ya. Ini sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Jika motivasi perilaku manusia, nah, ini karena kaitannya dengan interaksi kita dengan siswa, ya, setidaknya ada 3 hal motivasi yang memang itu sangat diharapkan dan itu terjadi kepada setiap manusia. Setiap manusia punya motivasi yang berbeda-beda. Dan ini harus diakui bahwa setiap manusia itu punya karakteristik yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda, ya, dan punya minat bakat dan lain-lain yang berbeda-beda. Termasuk ada 3 motivasi perilaku manusia dalam bertindak. Nah, jadi anak-anak kita saudara, ya, itu ketika mereka melakukan sebuah aktivitas tindakan, itu setidaknya ada 3 ini yang memotivasi. Ini yang harus yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Maaf, ada siswa kita melakukan sebuah aktivitas itu karena muncul karena menghindari tidak nyaman hubungan. Satu, jadi mereka melakukan sesuatu karena takut dihukum. Ada enggak? Nanti saudara bisa merasakan. Ya. Jadi biasanya orang yang motivasi pelakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah itu muncul. Nah ini setidaknya harus kita ketahui. Anak ini nanti termotivasi di mana? Dari 3 hal ini. Nah itu setidaknya nanti jadikan referensi kita. Bagaimana nanti kita bisa menuntun anak-anak kita, ya, sehingga motivasi yang itu motivasi yang benar. Ya. Yang ketiga, ada anak-anak yang melakukan aktivitas, melakukan tindakan, ya, itu terkadang ada motivasi karena ingin dibalas. Jadi di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalkan kalau ada anak kita minta melakukan aktivitas, ya, itu harapannya biar nanti dapat imbalan, dapat hadiah, dapat penghargaan. Ada. Jadi itu memang karakter yang memang muncul di setiap anak-anak kita. Nah, setidaknya ini yang kita pahami tentang karakteristik anak-anak kita. Siapa yang mereka ketika anak melakukan ini motivasinya apakah karena hukuman, ya, atau mungkin karena murni dia ingin menjadi pribadi yang baik. Nanti kan kita termasuk kita juga harus selektif, ya, mengetahui anak-anak yang beraktivitas mengerjakan sebuah tugas, melaksanakan sebuah aktivitas, apa karena imbalan atau ikhlas. Nah ini kan bagian-bagian yang memang ada di dalam setiap pada diri kita. Tapi tentunya setiap diri kita nanti, ya, punya kecenderungan dari 3 ini. Artinya mana yang lebih menonjol itu nanti akan menjadi tugas kita. Tidaknya harus kita ketahui. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilainya mereka percaya. Artinya apa? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, ketika dia melakukan aktivitas sesuatu, akan menjadi orang yang seperti apa? Ya. Bila saya melakukannya, dia itu menunggu aku melakukan kayak gini, ya, itu nanti apa yang, ya, dia mendapatkan sesuatu apa, ya. Jadi dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa. Ada peningkatan status atau mungkin ada sesuatu yang
penghargaan yang luar biasa apa ya, itu akan muncul di dalam diri peserta didik kita bermacam-macam. Setidaknya ada 3 motivasi ini yang membuat anak-anak melakukan aktivitas atau tidak. Selanjutnya 3 tujuan dasar. Ini maaf, saudara, kami menyampaikan mulai dasar sehingga ini sesuatu yang kita terima dulu, kita pahami dulu, ya, hal-hal yang dasar ya, kepada anak kita, ya. Sehingga nanti dengan dasar-dasar seperti itu, maka nanti kita bisa menerapkan ke inti dari kegiatan kita, inti dari tujuan kita dalam pendidikan, yakni bagaimana membentuk budaya positif. Nah, tentunya kita nanti bisa membentuk itu ketika kita bisa menelusuri, kita bisa mengetahui ya pola-pola anak-anak kita, ya, dasar-dasar yang dimiliki anak-anak kita. Nah, ini memang butuh ada manusia. Nah, ini yang tentunya menjadi kita, menjadi tugas kita untuk menelusuri ya, anak-anak kita ketika melakukan sesuatu itu atas dasar karena kita kesenangan kebiasaan atau keluasan. Nah, ini juga tidaknya harus kita ketahui sehingga nanti ketika kita memberikan penguatan, memberikan pemahaman kepada anak kita, ya setidaknya kita sudah mengetahui karakteristik anak-anak kita. 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol. Setiap guru, setiap pendidik, ketika siswa melakukan aktivitas tindakan, terutama tindakan yang tidak sesuai yang diharapkan, setiap guru, setiap guru pendidik, setiap pendidik itu biasanya mempunyai posisi kontrol yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Setiap guru, karena memang guru juga manusia, ya seperti anak didik kita juga, karena ustaz-ustaz juga punya perbedaan karakteristik, ya punya perbedaan apa ya? Jadi perbedaan latar belakang yang berbeda-beda. Bisa jadi karena kita berada di keluarga yang sedikit dibentuk oleh keluarga yang keras, ada yang dibentuk dari keluarga yang lembut. Nah, sehingga secara tidak langsung kita juga dibentuk itu, dan ini berpengaruh kepada ketika kita menanggapi anak didik kita, ketika membuat permasalahan, persoalan atau pelanggaran, itu biasanya berbeda-beda karena diketahui oleh karakteristik kita, perbedaan kita, atau mental kita. Nah, salah satu adalah posisi kontrol. Ini yang mungkin mari kita tanyakan pada diri kita. Ya. Mari kita evaluasi diri kita. Kita cenderung yang mana? Ya. Dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran. Ya. Yang pertama di penghukum. Silakan, ya, bisa di apa ya? Dievaluasi sendiri-sendiri. Apakah kita termasuk tipe ini? Ya, ketika kita menemukan anak didik kita melakukan pelanggaran, kontrol kita nanti apakah seperti ini? Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Hukuman fisik berarti pukul atau mungkin jewer atau mungkin diminta berjalan jongkok. Verbal ya bisa jadi sesuatu ini meminta dan lain-lain. Silakan nanti ditanyakan pada diri kita masing-masing. Walaupun ya kita juga bisa ketahui karena kita sama-sama guru atau sama pendidik yang ada di lembaga ini. Maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Menghadap. Ini berarti kalau kita seperti itu berarti kan kontrol kita seperti itu. Contoh ini bahasanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini berarti
kita ini di posisi penghukum. Nah, silakan nanti dievaluasi diri. Kalau kita melihat anak-anak kita ketika terlambat, terus kita melakukan hal seperti ini, tetapi kita penghukum. Terus selanjutnya membuat merasa bersalah. Nah, ada di antara kita juga dalam menyelesaikan atau melakukan kontrol itu melakukan membuat merasa bersalah. Jadi cirinya ya, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh meratap pada anak lesu. Nah, artinya apa? Anak ini disapa, anak ini diajak berbicara ya dengan lembut, didekati, disapa. Contoh, adik kami bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa yang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Mereka diberikan pemahaman. Ada tipe-tipe seperti itu. Kembali lagi kepada kita. Apakah kita termasuk yang ini? Nah, ini kan diantara 5 posisi kontrol kita. Terus selanjutnya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya memotong murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, jadi memposisikan kita ustaz-ustaz dan dewan guru ketika kita menemukan anak-anak kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita memposisikan sebagai teman. Contoh bahasa yang dipakai, ayo bantulah demi bapak ya. Ingat, tidak banyak bapak selama ini ya. Sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini artinya apa? Ustaz-ustaz, ketika kita di posisi teman, seolah-olah kan kita menjadikan teman anak kita. Jadi ini mungkin lebih diterima. Cuma ya semua yang kita lakukan ini nanti tentunya punya konsekuensi yang berbeda-beda, ya, konsekuensi yang berbeda-beda. Sehingga ini sebagai paparan, sebagai pengenalan, sebagai pemahaman fungsi kontrol 5 ini nanti tentunya setiap ustaz nanti punya pilihan yang berbeda-beda. Mana yang terbaik, oh ini terbaik, belum tentu untuk ustaz yang lain, ustaz lain itu baik. Karena setiap orang punya peran yang berbeda-beda. Ya, tentunya karena memang latar belakang yang berbeda-beda. Nah, yang kelima, yang keempat, fungsi kontrol itu ada sebagai pemantau. Bisa jadi di antara kita ini sebagai pemantau. Ini biasanya ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, contoh bahasa yang dilakukan. Adik tahu kamu sudah berapa kita memulai. Pemantau ini bisa biasanya mereka menyampaikan, ya, menegur sesuai dengan tata tertib atau aturan yang berlaku. Jadi mereka mengingatkan. Artinya apa? Kalau jam 7 masuk, dia ingatkan itu jam berapa? Tentunya mengingatkan. Dan kalau sudah lebih dari jam yang ditentukan, konsekuensinya pasti ada. Artinya apa? Pemantau ini lebih berperan mengingatkan sesuai tata tertib yang berlaku. Ini manajer. Yang kelima, posisi kontrol. Ya, posisi kontrol kita ketika kita menemukan anak didik kita, ketika kita melakukan tugas, di situ kita menemukan anak didik kita yang terlambat atau melakukan pelanggaran atau yang lain, ya bisa jadi di antara kita diposisikan atau memposisikan diri itu posisi manajer. Apa itu posisi manajer itu? Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan
solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi manajer itu memahamkan, ya, menjelaskan. Contoh yang paling mudah. Nah, terlambat itu boleh apa? Salah apa? Dia akan mengucapkan salah. Terus bagaimana tindakannya? Ini. Nah, ini memotivasi anak, memunculkan anak sehingga nanti memahami. Ya, seperti manajer itu kan menjelaskan, memahamkan, sehingga nanti anak ini ketika nanti berubah itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Bisa belajar lagi di antara 5 kontrol atau posisi kontrol itu tadi, memang yang kita harapkan sebagai manajer. Tapi saya menyadari bahwa tidak mudah, ya, semuanya diposisikan sebagai manajer yang mampu memberikan penjelasan, ya, yang mampu memberikan pemahaman bahwa apa yang benar-benar bisa. Apalagi kalau kita, mohon maaf, punya latar belakang, punya permasalahannya, kita ada, mohon maaf, mungkin bisa sadar, ya, ketika melihat anak-anak yang terlambat, sementara dia punya latar belakang permasalahan, punya masalah yang belum selesai, kira-kira lebih cenderung pakai posisi kontrol yang mana? Marah-marah. Berarti kalau marah-marah sebagai posisi kontrol apa? Penghukum, ya? Tidak pakai menjelaskan, langsung aja usah. Biasanya kan gitu. Nah, itu semua terjadi karena ya, setiap guru punya karakter yang berbeda. Yang paling baik dan harapan kita bersama bisa melakukannya ini di posisi manajer. Bisa menjelaskan, memahamkan. Tapi ya lagi-lagi kita punya perbedaan, punya karakter yang berbeda-beda yang memang tidak bisa dipaksakan. Cuma tugas pendidik yang tadi sudah sampaikan di awal saja bahwa belajar kita itu bagaimana kita lakukan itu berpihak kepada siswa. Ini yang harus kita pegang. Ya, ini yang harus kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu semua untuk kebaikan siswa, untuk memfasilitasi siswa, untuk menjembatani siswa. Apa yang jadi harapan siswa itu apa? Itu yang kita. Ya, itu yang harus kita pegang. Ya. Sehingga memang yang diharapkan secara baik, ya, bagaimana posisi kontrol kita itu berharap bisa sebagai posisi manajer, setidaknya sebagai teman, setidaknya sebagai tapi kita juga tidak bisa sendiri karena kita punya karakter yang berbeda-beda berbeda, ya, kita punya perbedaan yang memang tidak semuanya bisa menentukan posisi sebagai manajer. Ada yang memang dengan terpaksa harus sebagai posisi kontrol, sebagai pemimpin. Jika dia bisa sebagai proses manajer. Selanjutnya, ini nanti penjabaran dari manajer. Mohon maaf, saudara, paparan yang kami sampaikan dari awal itu adalah dasar-dasar yang memang kami sampaikan sebagai apa ya? Sebagai pemahaman awal kita, sebagai latar belakang kita yang harus kita ketahui. Termasuk terakhir tadi fungsi kontrol. Ya, fungsi kontrol yang kita harapkan bagaimana kita bisa memposisikan sebagai fungsi kontrol bagaimana manajer. Harapan kita seperti itu. Ya, karena apa? Karena lagi-lagi sesuai yang pertama saya sampaikan bahwa tugas kita seorang pendidik, seorang guru, ya, itu memfasilitasi, membimbing, ya, mengawal apa yang jadi bakat minat. Itu yang dibuktikan bagaimana kita kawal. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksakan sesuatu, tidak boleh memaksakan hal-hal yang memang itu belum bisa diterima oleh anak kita. Maka tugas kita, kalau anak kita itu masih belum bisa menerima, tugas kita bagaimana kita mampu bukti dan akan menjelaskan. Nah itu bukan justru malah membuat anak sakit hati. Itu tugas kita. Tapi nanti kita tetap berusaha seperti itu. Nah ini PR semua. Restitusi, ya, maaf, jangan sampai nanti salah ucap ya. Nanti salah ucap itu apa? Prostitusi, ya. Restitusi, restitusi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari data yang perlu disampaikan dari tempat tadi. Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke restitusi yang mau saya pilih.
Terima kasih. Ya, saya menyadari bahwa anak-anak kita, dan saya yakin juga tadi sudah mengetahui bagaimana karakteristik anak-anak kita. Ya. Jadi kalau kita akan mengikuti mengikuti penjelasan tentang merdeka belajar, itu kan mohon maaf, bisa dikatakan kemudian sudah membaca dan memahami tujuan pembelajaran, bagaimana kita bisa berpihak kepada siswa, ya. Kita bisa melaksanakan integritas sentral kepada siswa. Apa yang diinginkan siswa itu kita fasilitasi. Apa yang jadi harapan siswa, ya itu kita jembatani. Kan itu yang jadi kita, dan ini yang harus kita ketahui. Ya, kalau memang belum tahu, paling tidak saat ini kita tahu. Kurikulum merdeka itu harapan, bagaimana harapan siswa, keinginan siswa ini bisa kita fasilitasi, ya bisa kita jembatani, bisa kita bantu, dan kita antarkan apa yang diharapkan anak bisa terpenuhi. Ya, sehingga ya secara logika kita mendengar apa yang diinginkan anak kita, kan seperti itu ya pemahaman kita. Tapi ya mohon maaf, kita juga harus menyadari, saya pun menyadari terkadang anak-anak kita, anak-anak kita, ya anak-anak kita yang ada di SMK, ya itu jangankan ya kadang munculnya bab minat, ya itu tidak tidak terkonsep dengan baik, ya, tidak istilahnya itu tidak tertulis dengan baik. Jadi takdirnya itu masih luas. Ya. Jadi takdirnya yang dicapai itu masih belum jelas. Nah itu yang kadang membuat kita harapan kurikulum merdeka sesuai harapan anak. Ketika anak ditanya, maaf, ini yang memang terjadi. Mungkin bisa ada yang pernah mengikuti atau pernah merasakan ketika anak-anak kita tanya, nak yang nanti lulus dunia apa? Lulus nanti mau melanjutkan kuliah, kerja, atau usaha. Kan dia tidak bisa jelaskan. Tidak tahu pak, sebelum kuliah. Jadi itu membuat kita repot. Terus bagaimana? Ya, berarti tugas kita harus sadar. Kalau sudah menemukan anak seperti itu yang memang tidak ada kejelasan, asal-asalan, ketika dia menuntut pembelajaran, ketika ditanya apa sih harapan kamu ketika lulus, terus dijawab urusan nanti lah, nanti sekolah. Ini kan sudah kita repot. Padahal kurikulum merdeka kita berharap apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu kan sesuai apa yang diinginkan, sehingga kita berfasilitasi. Contoh, oh anak ini mau kuliah, berarti bagaimana tugas kita fasilitasi pembelajaran yang nanti diperlukan ketika dia. Oh anak ini ada keinginan untuk kerja, berarti bagaimana tugas kita kuatkan materi-materi tentang dunia kerja. Tapi yang repot ini, kalau anak ini sudah tidak ada keinginan, tidak ada kejelasan. Tadi yang sampaikan tadi masalah ya, masalah tadi kan jelas. Di pokok sekolah, maka dari rumah sampai sana pokoknya bakat. Jadi yang akan membuat kita bingung. Maka kita juga tidak boleh menyerah. Ya, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Karena tugas kita itu mengawal anak-anak. Karena tugas kita itu mendampingi anak-anak untuk mengembangkan potensinya. Saya yakin setiap siswa, anak-anak kita itu punya potensi, ya, punya bakat minat. Tinggal kita bagaimana menggali, bagaimana kita itu bisa merangsang anak-anak kita sehingga di situ anak-anak nanti pada akhirnya menyampaikan apa yang menjadi harapan. Nah, bagi tugas kita apa? Ya selain membimbing, mengawal, merangsang, menggali. Karena bisa jadi anak-anak itu sebenarnya ibarat kalau filosofi pendidikan dia jadi bertolak. Anak-anak itu kayak tulisan tapi belum jelas. Maksudnya apa? Di situ sebenarnya sudah ada koreksi tapi belum jelas. Akhirnya tadi apa tulisan asal-asalan. Nah tugas kita itu memperjelas. Jadi ibarat tulisan yang ada di lembar kertas
Itu ada tulisannya, tapi tulisannya itu masih remeng-remeng. Tulisannya itu masih belum jelas. Ya, maka tugas kita bagaimana tulisan ini kita perjelas. Ya, sehingga nanti harapannya anak-anak ini akhirnya mengetahui, anak-anak akhirnya meyakini, anak-anak akhirnya yakin bahwa ternyata ini akan binasa. Nah ini tugas kita semua pribadi. Jadi kalau maaf tapi kalau nanti menggunakan seperti itu ya, dan ini semua seperti ada, kita tidak boleh mengira, tidak boleh mengatakan tugas kita nanti mengajar anak-anak, karena tugas kita itu memang mengawal mungkin anak-anak. Ya bagaimana tugas kita nanti menguatkan ya apa yang menjadi potensi yang ada di dalam diri anak tersebut. Ya artinya apa? Ya karena ini tugas guru pendidik mengawal anak, ya tidak boleh terus kita melakukan upaya kita melakukan tindak lanjut bagaimana bisa menggali karena anak-anak terkadang ya pengaruh kuat dari luar ya, sehingga terkadang potensi yang ada dalam diri sendiri tidak dimunculkan. Dia lebih memilih ikut kepada lingkungan, dia lebih memilih ikut temannya daripada mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Maaf, terkadang anak kita sudah ada ketika memilih sekolah itu terkadang tidak melihat panggilan dari hatinya. Terkadang panggilan hatinya itu pilih sekolah setengah bohongan. Tapi karena panggilan temannya lebih kuat, panggilan temannya karena temannya itu banyak yang ke sekolah sana, akhirnya itu dia tidak mendengarkan panggilan hatinya. Nah ini tugas kita menguatkan panggilan hatinya itu. Walaupun ini tidak mudah, butuh waktu, butuh proses, tapi kita tidak boleh menyerah. Karena memang itu adalah tugas kita bersama. Saya kira itu saja. Kita lanjutkan. Restitusi. Apa itu restitusi? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk berkomunikasi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini sesuai fungsi kontrol yang manajer. Ya. Jadi kita melakukan pendekatan kepada siswa, ya. Kita ada komunikasi, kita memberikan pemahaman, penjelasan, sehingga anak ini akhirnya menyadari. Ya. Ketika anaknya membuat salah, pelanggaran, kita pahamkan, sehingga anak ini meyakini yang salah kita bisa. Jadi mereka sendiri yang mengatakan, mereka sendiri yang sadar. Akhirnya punya apa? Saya akui kalian salah. Seperti itu. Ya. Terus akhirnya muncul kemauan, muncul keinginan, muncul harapan kepada kita. Apa langkah restitusi itu? Ini prinsip restitusi. Ya. Bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, ya, bagaimana kesalahan itu dijadikan sebuah pembelajaran tidak terulang lagi. Ketika nanti guru memberikan referensi itu bukan sebagai penebus kesalahan, tapi sebagai pengalaman atau pembelajaran yang ini nanti tidak terulang lagi. Terus yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Kalau kita bisa melakukan komunikasi yang baik satu saja, ya, karena memang dengan anak-anak kita, ya, murid-murid kita itu pengaruh yang luar biasa tidak hanya dari keluarga tapi lingkungan. Ya, kalau kita nanti memperlakukan mereka, ya, dengan sikap yang tidak baik, dengan cara tidak baik, maka hubungan kita dengan anak didik kita juga baik. Ya, jadi tetap bagaimana tugas kita, ya, walaupun kita menghadapi anak-anak kita yang memang tidak sesuai harapan kita, kita tetap harus berusaha bagaimana hubungan baik guru dengan siswa ini harus tetap terjaga. Ini tugas kita memang, walaupun memang sekali lagi tidak mudah.
Memang udah dicampur, tapi ya sini belajar, tapi kita harus belajar. Ya. Senegatif apapun, anak-anak melanggar, tetap kita jaga hubungan kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, ya, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita memberikan pemahaman kepada anak, ya, sifatnya itu memaafkan, memberikan pilihan, sehingga anak ini tidak ada yang terpaksa. Ya, tinggal kita belajar bagaimana nanti kita melakukan pendekatan kepada anak kita. Ya, sehingga anak kita nanti pada akhirnya juga memahami tanpa ada itu dipaksa untuk melakukan apa yang kita inginkan. Terus selanjutnya prinsip-prinsip institusi menuntut untuk melihatnya dalam diri, ya, menuntut berarti nanti mengantarkan anak sehingga nanti itu mengevaluasi dari diri. Kalau memang dia itu berbuat salah, dia itu muncul kesadaran dari dalam sendiri. Nah ini tugas kita bagaimana mengantarkan untuk anak-anak kita itu muncul kesadaran sehingga apa yang dilakukan kalau setelah dia itu muncul penyadaran, muncul pemahaman tanpa ada unsur dipaksa. Terus mencari kebutuhan dasar yang dasarnya tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter itu bagaimana menunjukkan anak-anak, ya, setiap anak mohon bisa jalan, kira kita harus meyakini bahwa pada diri anak-anak itu semuanya ada. Ya, fitrah anak itu dilahirkan dalam keadaan baik. Ini yang harus kita tanamkan. Laki-laki belajar, ya. Karena saya juga belajar. Ya, saya juga belajar. Kebetulan saya mendapatkan materi ini untuk kita sampaikan kepada peserta kita. Saya juga harus belajar. Sehingga bagaimana karakter baik yang ada dalam diri anak, ya, ini nanti kita tunjukkan. Bukan tindakan, artinya tindakan itu kita paksa. Yang ketujuh mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi ketika anak ini sudah kita lakukan pendekatan, maksudnya kelompoknya itu ke komunitasnya, ke habitatnya. Kalau di sini itu disebut kelasnya, dengan harapan ketika anak itu masuk di kelas kelompok itu tidak ada unsur disisikan. Nah itu berbeda. Jangan sampai nanti anak-anak kita yang berbuat salah, ya, terus justru kita itu menjauhi anak-anak kita, biarkan, malah kita jauhkan dengan kelompoknya, kita jauhkan dengan teman-temannya. Nah ini yang harus kita evaluasi. Jadi jangan sampai nanti anak-anak yang berbuat salah, ya, ini justru kita jauhkan, ya, baik dari gurunya, baik dari teman-temannya, atau baik dari keluarga. Maka tugas kita melalui institusi ini, ya, bagaimana ketika kita menghadapi anak-anak yang berbuat salah, ini anak-anak pada akhirnya tetap bisa adaptasi, ya, bisa membaur kembali dengan kelompoknya. Artinya apa? Ketika dia sudah menyadari, memahami, maka tugas guru bagaimana nanti bisa mengatakan ke kelasnya. Dan kita pastikan kita sebagai guru jangan sampai nanti anak yang kita antar karena membuat kesalahan itu justru dijauhi oleh temannya tidak kelas. Jadi tugas kita. Sekali lagi, tugas kita sebagai guru bagaimana apa yang dibutuhkan anak-anak bisa kita jembatani, bisa kita fasilitasi. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pendidikan institusi, ya. Ini ketika kita menentukan anak didik kita, ya, anak didik kita melakukan sebuah pelanggaran, ya, kesalahan, maka ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Apa maksudnya ini? Validasi, kamu tentu punya alasan mengatakan itu. Jadi salah satu pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan stabilitas identitas itu, ya? Stabilitas identitas ini biar anak tidak terbebani. Maka tugas kita kan ibarat tugas kita
bro. Misalnya kalau kita masuk fungsi kota hukum yang masuk, maka tubuh kita, ya, maaf, misalnya identitas anak ini nggak bukan data bersalah yang terbebani yang berat, tetapi kita berikan semangat. Apa itu? Setiap orang pasti mengalami kesalahan. Jadi yang kasarnya ini saja, wis tak apa, wis orang wong sih nggak tahu salah, harusnya kan gitu. Wis tak berikan. Jadi menenangkan anak jangan nggak terlalu berbalik. Ditenangkan, terus tak berikan. Kebiasaan kalau setiap orang pasti mengalami kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang masalah. Nah, ini kan mustahil. Biar anak-anak yang salah tidak drop. Jadi tetap dia ada harapan juga. Kalau misalkan nanti anak-anak kita misalnya malah semua langsung, kasihan. Tetap diajar, rapikan kita itu. Jadi tidak apa-apa, tidak ada orang yang masalah. Saya pun pernah bersalah seperti itu. Ini satu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya, tentu punya alasan apa yang itu. Ada cara yang berbeda untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Mulai masuk. Kenapa sih kamu sampai bisa terlambat? Ya. Kenapa alasan kamu apa melakukan ini? Nah itu kita masuk. Itu artinya bertahap saja. Lagi-lagi di proses dalam ini langkah-langkah yang harus kita upayakan, walaupun memang sekali lagi tidak mudah, apalagi ketika kita menghadapi anak yang memang dari awal membuat kita jengkel, dan kita jangan sampai nanti itu dijadikan sebagai apa ya, pijakan kita terus. Ini kita. Terus yang ketiga, merencanakan keyakinan kelas apa? Ini maksudnya kesepakatan. Jadi tadi kalau ini disusun ya, misalkan anak terlambat, ini mohon maaf, apa yang kita dapatkan di kegiatan ini kita sampaikan, mudah-mudahan ini pengalaman baik, ya, ini baik juga kita berikan. Sambil nanti kita belajar bagaimana bisa kita praktekkan. Jadi ketika kita menemukan anak yang terlambat atau menemukan anak yang bermasalah, pertama yang kita lakukan bagaimana menstabilkan identifikasi anak tetap kami tenang. Nah, jadi misalkan saya mau disupek itu merasa bersalah, ya. Tapi kita semangat. Contohnya paling mudah kita kan nggak apa-apa, kan tidak ada orang yang sempurna. Semua orang punya salah. Nah itu yang menerangkan. Baru masuk ke dua validasi. Contohnya kenapa sih kami sampai terlambat? Alasannya apa lain? Baru nanti yang ketiga menanyakan kamu ini menjadi orang seperti apa? Harapanmu apa? Apakah nanti mau seperti ini terus, mau terlambat terus? Apa harapan? Ini. Terus bagaimana caranya? Kamu nanti tidak terlambat. Ini kan bagian dari bagaimana kita merasa dari pemahaman yang awalnya ketika kita menghadapi anak terlambat kita coba menenangkan. Setelah itu kita tanya alasannya apa? Yang ketiga kita tanya kita dari kamu terus seperti ini ya? Kamu tidak ingin menjawab saya terus bagaimana caranya? Terus ini. Nah itu kan boleh dan lebih enak. Sekali lagi ini bagian upaya kita saudara ya. Bagaimana nanti anak-anak itu pada akhirnya hubungan baik kita dengan anak-anak kita tetap terjaga. Tapi ya maaf. Mungkin termasuk ada ini ya, ada kesalahan ya. Karena memang nggak mudah seperti ini. Ya, saya aja kan nggak kesalahan. Terus sesuai ya. Karena memang setiap orang punya karakter berbeda. Apalagi punya apa ya? Punya latar belakang persoalan yang ada. Terus kalau masalah orang, ya, maaf, tidak pengalaman saja ya. Terus kalau masalah orang mungkin yang sudah suami, istrinya yang sudah suami yang sudah masalah, di sini diharapkan anak yang bermasalah, kan gitu. Terus kalau sesuai dari takut langsung, push up 50 kali, katakan gitu. Jadi yang ada kita itu tidak sadar ketika anak kita sudah seperti itu, agar itu ibadah pertentangan ibadah. Jadi juga, saya maaf, saya pun nggak bisa sepenuhnya dengan video ini. Mohon maaf. Saya pribadi tidak. Karena setiap orang itu kadang menyesuaikan.
Ya, maaf, tapi tetap saya berusaha, ya, karena bukan berarti nanti saya menyampaikan materi itu saya itu dianggap mampu menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu, murni restitusi, murni manajer, ya, tidak, ya, saya menyadari itu. Sekali tempo saya, mohon maaf, apa yang sudah saya lakukan itu sekali tempo ada penghukum, bisa, mungkin bisa jadi seorang melihat sering menemukan anak-anak itu terus mengakhirkan. Kadang kita berpikir sebagai teman, kadang manajer, kadang ada yang tiba dulu serta yang memang tidak bisa diajak manajer sesuai dia. Jadi lah Ustaz Faris dari sesuai. Tetap serahkan anak ketika menemukan anak yang bermasalah, ya sudah langsung saja kita kontrol hukum bisnis, atau mungkin di pemantau karena berapa yang istimewa masih berapa terus ya salah, kalau salah saya di mama itu kan pemantau, tapi kalau manajer masih yang paling bagus adalah manajer, dan ini langkahnya restitusi. Kita lakukan pendekatan, menenangkan anak, sehingga anak-anak yang melakukan kesalahan tidak terlalu terbebani, tidak terlalu menjadi don karena sana, ya, kita lakukan tenang, Pak. Ada orang yang sempurna, istiqomah tahu salah. Ini kan menenangkan anak ini. Terus baru kita, kenapa sih mereka saya melakukan ini? Alasannya terakhir, apakah kamu tidak bisa dari keluarga itu bagaimana ini? Jadi kan muncul dari dalam dunia sendiri. Nah, itu adalah kalau kita bisa bagaimana kontrol fungsi kontrol kita itu nanti bisa sebagai manajer, ya, sehingga hubungan kita dengan anak-anak kita nanti tetap baik. Nah ini distribusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ketiga, saya sudah sampaikan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Saya ulang, tadi saya jelaskan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal itu identitas sukses. Menstabilkan tadi, menenangkan. Ya. Jadi contohnya, sudahlah, tidak usah kamu terlalu terbebani karena setiap manusia itu punya apa ya? Ya dia setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Paling tidak seperti itu. Contohnya yang disampaikan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Artinya apa ya? Wajar. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita ada masalah, kita tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi. Kamu tidak merasa gitu, misalkan nanti ada yang tidak terima, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan riset setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengatur kebutuhan murid, akan membantu hubungan dengan validasi. Terus validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, tadi kan setelah melakukan kita baru bertanya validasi. Kamu tak bangga pada diri sendiri karena kamu telah mengikuti sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang menambahkan keyakinan ini yang akhirnya murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Itu apa dari dalam. Jadi kita berharap penyadaran ini muncul dari dalam dirinya. Jadi muncul kesadaran bukan karena kita paksa, tapi muncul dari dalam hati sendiri. Ini menanyakan apa yang kita sepakati. Artinya kalau memang itu ada kesepakatan bersama dalam kelas, dia sadar sepakat kita apa sih?
atau kalau memang kita berkesepakatan aturan tata tertib berangkat jam sampai ke sini jam berapa, apa sih kesepakatan kita? Artinya apa? Memahami, menyadari. Kalau mau jadi orang seperti apa? Artinya apa? Ketika Anda apa kamu berharap seperti ini terus? Tidak Pak, kamu jadi apa? Jadi anak yang disiplin Pak, itu kan muncul. Dan itu kan muncul dari dalam sendiri. Kita hanya memilih, ya, kita hanya apa ya? Kita hanya semacam merangsang saja sehingga nanti muncul kesadaran dari dalam sendiri. Ya, harapannya. Oke, terima kasih. Demikian paparan yang saya sampaikan. Sebelum itu mungkin dari Ustaz ada yang mau sampaikan. Monggo. Atau mungkin ada paparan sedikit dari Ustaz ada pengalaman dari sekian kontrol, ya, ada 5 posisi kontrol. Mungkin jenengan lebih cenderung yang mana, ya? Terus alasannya apa kira-kira? Ya, Ustaz, sampai cenderung posisi kontrol yang mana? Pengumpul, kenapa? Anu ya, artinya cepat lagi selesai itu ya. Oke. Ustaz Rizky lebih cenderung mana? Saya menilai dari diri sendiri. Toko betul. Itu kali mengikuti mood. Nah, tepat ya, gitu. Nah, tepat ya, nah, jangan main aja ya. Ya memang itu apa ya? Bolak-balik. Karena Allah memberikan kecenderungan manusia, Allah memberikan tulut yang membalik-balikkan. Kita juga memahami, saya pun menyadari terkadang ada di posisi yang memang terpaksa seperti itu, nggak bisa dihindari. Tapi ada waktu posisi saya sadar, sama ada aku, ada sama itu. Tapi kita nggak bisa memaksa semua berbagai seperti itu, karena semua itu punya apa? Punya pertimbangan yang berbeda-beda. Pokoknya ya dihadapi itu aja. Panjangnya juga Pak, saya nggak tahu. Ya, nah ini tidak kita. Saya kira walaupun kita berharap bagaimana kita bisa melakukan manajer atau yang institusi ini, dan kita harus berdoa itu karena ini demi kebaikan anak-anak kita sesuai dengan tugas pembelajaran guru mereka, bagaimana pembelajaran ini nanti berpusat kepada siswa, bersentral kepada siswa, menjembatani memfasilitasi apa yang menjadi harapan anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anak justru karena kita salah tidak membuat anak-anak kita saya kira itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup dan mohon maaf apabila